Selamat pagi adik-adik semester 8. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya Dr. Asri Lestari ini akan menjelaskan mengenai student project pada blok ini dan juga informasi umum mengenai blok anestesiologi dan critical care ini. Blok anestesiologi and critical care itu terdiri dari 3 SKS dengan total 18 hari efektif, yang terdiri dari 15 hari efektif untuk pembelajaran dan 3 hari efektif untuk keterampilan klinik. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, keterampilan klinik akan dilakukan di akhir semester. Nah, pembelajaran itu akan berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 24 April 2020. Nanti di akhir semester akan dilakukan ujian juga, menunggu jadwal dari prodi ini. Kemudian mohon perhatikan bahwa evaluasi blok dilakukan oleh mahasiswa melalui tautan kritik dan saran di e-learning. Tujuan umum dari blok ini adalah mahasiswa diharapkan mampu merencanakan penerapan basic of anesthesiology and critical care serta circulation, airway, and breathing management. Untuk dapat mencapai tujuan umum, mahasiswa diharapkan mencapai tujuan khususnya, yaitu adalah merencanakan penerapan basic of anesthesiology and critical care dan merencanakan circulation, airway, and breathing management yang terdiri dari circulation management and airway breathing management pada pasien dengan kegawat daruratan. Di modul anesthesiology and critical care itu terdiri dari 3 unit pembelajaran, yaitu yang pertama prinsip tata laksana kegawat daruratan dan anestesiologi, kemudian circulation management dan airway and breathing management. Di topik 3 ini sepertinya agak kurang tepat, jadi ada yang terbalik ya. Kalau pada prinsip tata laksana kegawat daruratan anestesiologi itu terdiri dari triase, obat premedikasi, kemudian obat dibantu operasi dan juga penanganan nyeri. Kemudian pada circulation management itu sebenarnya ada penata laksanaan sirkulasi pada anak maupun dewasa serta tata laksana aritmia, akut coronary syndrome, cardiorespiratory arrest, edema paru, dan juga intoksikasi makanan dan ileus obstruktif. Sementara pada airway and breathing management itu ada tata laksana jalan nafas pada anak maupun dewasa, kemudian tata laksana tersedak, dan tata laksana gangguan pernapasan baik anak maupun dewasa, serta transportasi dan evakuasi pasien. Diskusi kelompok pada blok anestesiologi and critical care ini dilakukan seperti biasa dengan tujuan untuk membahas pemicu pada masing-masing unit pembelajaran, yaitu yang 3 unit pembelajaran sudah kita bahas tadi, yaitu prinsip tata laksana kegawat daruratan dan anestesiologi, kemudian pemicu pada circulation management, dan juga pemicu pada airway and breathing management. Dan diskusi kelompok juga tetap dilakukan dengan metode 7 jumps bersama dengan tutor. Nah, untuk student project, setiap mahasiswa harus membuat PowerPoint 5-10 slide dan juga resume minimal 1 halaman dari minimal dari satu artikel review atau penelitian sesuai dengan topik yang ditentukan. Nanti setelah membuat PPT maupun resume, harap disetorkan sesuai dengan jadwal sehari sebelum jadwal SP. Kemudian topik-topik dari student project adalah yang pertama SP1 itu opioid dan NSAID, kemudian SP2 itu circulation management in arrhythmia dan circulation management pada edema paru. Kemudian SP3 adalah airway and breathing management in near drowning dan airway and breathing management in intoxication. Kita akan langsung bagi topik student project-nya ya. Yang memiliki presensi ganjil pada presensi SGD itu mendapatkan topik 1, sementara yang genap mendapatkan topik 2. Nanti PowerPoint mohon dipersiapkan, harus berisi judul, nama penulis,
revisi dan juga referensi berdasarkan artikel yang diaju. Kemudian resume juga harus ada judul artikel, kemudian nama mahasiswa, ini dan juga SGD-nya nanti format akan kami bagikan. Nah, PPT dan juga resume ini dikumpul di e-learning sehari sebelum jadwal SP. Kemudian pada saat jadwal SP itu melakukan diskusi bersama dengan tutor, di mana 5-10 menit awal itu pembacaan resume oleh satu mahasiswa. Nanti tutor yang akan menentukan yang presentasi atau pembacaan resume siapa. Kemudian 20-20 menit berikutnya itu dilakukan diskusi topik ya. Kemudian penilaian student project ini didasarkan pada diskusi, PPT dan juga resume yang sudah dikumpul ya. Pada blog ini terdapat 2 praktikum, yaitu tata laksana anestesi dan reanimasi yang akan dilakukan oleh atau yang dipandu oleh Dr. Chris, spesialis anestesi, dan juga Dr. David, spesialis anestesi. Kemudian praktikum yang kedua adalah basic life support cases, itu akan dipandu oleh Dr. Gita, spesialis jantung dan paru, dan juga Dr. Widiani, spesialis anestesi. Nah, pada masing-masing praktikum ini juga terdapat post-test. Nanti post-test akan kami limpahkan kepada narasumber masing-masing. Kemudian mahasiswa bisa melakukan tanya ahli atau bertanya kepada ahli yang memberikan praktikum di e-learning dengan tautan pada tanya ahli praktikum. Kemudian skills lab seperti yang saya sebutkan tadi akan dilakukan di akhir semester. Skills lab ini terdiri dari bantuan hidup dasar dan juga lanjut, definitive airway, breathing and circulation management. Kemudian ada juga penata laksanaan pada kedaruratan pediatrik. Di blog ini juga terdapat interactive learning yang akan dipandu oleh Dr. Arya Wijaksana, spesialis anestesi. Dia akan memberikan video maupun PowerPoint berupa kuliah singkat. Kemudian mahasiswa diharapkan menyimak video, kemudian bisa mengajukan pertanyaan melalui e-learning di Tanya Ahli Interactive Learning. Dan topik yang akan diberikan berupa gambaran umum ICU, indikasi masuk dan juga keluar dari ICU, dan prinsip-prinsip penanganan di ICU. Interactive learning juga memberikan post-test untuk penilaiannya. Nah, ini adalah daftar tutor pada blog ini, di mana Dr. Tanjung itu merupakan kelompok 1, Dr. Rusni kelompok 2, dan seterusnya sesuai dengan daftar ya, yang berjumlah 8 kelompok. Mohon menghubungi masing-masing tutor untuk membentuk grup, baik itu grup WA maupun LINE, untuk memudahkan komunikasi dan juga pembelajaran berupa SGD maupun SP. Dikarenakan adanya situasi dan kondisi akibat COVID-19, terdapat perubahan yang signifikan pada sistematika pembelajaran blok ini. Nah, SGD itu dilakukan melalui LINE ataupun WA ataupun yang lain, dilakukan bersama tutor, dan harus melaporkan hasil dari SGD baik pemicu maupun diskusi ke e-learning. Nanti format laporan akan diberikan melalui Korte maupun perwakilan SGD. Kemudian SP juga via WA maupun LINE bersama tutor. Nanti PPT maupun resume juga diupload ke e-learning. Kemudian kuliah dan pleno juga dilakukan via e-learning, nanti mendapatkan link yang akan disambungkan ke YouTube. Kemudian praktikum maupun interactive learning juga sama. Nanti video maupun PPT itu akan di-upload linknya di e-learning, dan mahasiswa mengakses e-learning dan mentautkannya ke YouTube. Nanti nonton
video maupun PPT-nya di YouTube. Nah, perubahan juga terjadi pada sistematika penilaian. Ya, penilaian pada SGD itu tetap dilakukan oleh tutor, tapi dengan penambahan pada poin penilaian pada laporan. Ya, jadi selain laporan SGD, baik di diskusi maupun PJU, kalian juga menilai keaktifan pada saat diskusi, pada kehadiran, dan juga berpikir kritis. Kemudian penilaian pada SP juga dilakukan oleh tutor berdasarkan pada diskusi, ya, via online tadi, kemudian PPT, dan juga resume yang sudah dikumpul di Erlangning. Nah, post-test praktikum itu akan diberikan oleh narasumber pemberi praktikum berupa penugasan. Nanti materinya akan kami share di Korti maupun di perwakilan kelompok. Kemudian post-test interactive learning itu juga masih kami diskusikan bersama dengan narasumber pemberi interactive learning, apakah nanti akan ada penugasan maupun soal singkat via Google Form. Nanti akan informasikan kemudian. Kemudian mini test itu tetap dilakukan secara online, ya, dengan soal berupa esai sama seperti blok sebelumnya, yaitu blok surgery. Kemudian ujian blok akan dilakukan di akhir semester, tapi dengan format yang sama seperti tahun lalu, yaitu berupa CBD soal MCQ. Nah, apabila mahasiswa ada pertanyaan, silakan bertanya melalui Korti, bisa juga melalui perwakilan kelompok. Nanti kami akan membentuk satu WA group yang terdiri dari perwakilan masing-masing kelompok dan juga Korti, atau bisa via WA langsung ke saya selaku sekretaris blog. Ya, nanti saya akan berusaha menjawab. Nanti apabila tidak tahu, mungkin saya akan teruskan kepada pihak yang berwenang maupun bersangkutan terhadap masalah tersebut. Oke. Oke, sekian penjelasan mengenai student project dan informasi umum pada blog Anesthesiology and Critical Care ini. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.